This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bapak wabarakatuh. fasilitator yang terhormat, Bapak Ibu PP yang juga kami hormati, serta rekan-rekan sekalian, TGP hebat yang saya juga salut, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 pada sesi pertama akan melakukan coaching atau percakapan mengenai permasalahan, yaitu dari kunci Ibu Amelia dan coachnya Bapak Sunaryo, yaitu terkait dengan permasalahan siswa pada kelas tinggi masih ada kesulitan membaca. Kepada Bapak Aryo dan Ibu Amelia, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Budi Dharma. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Bapak Aryo. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Sepertinya perasaan hari ini pelangi banget kayaknya Bu Amel ya. Gimana perasaan Bu Amel hari ini? Kayaknya nuansanya bingung, capek atau gimana Bu? Gugup ya Pak ya. Apalagi nggak ada sinyal. Tapi semangat. Semangat Bu ya. Ya. Jadi saya lihat-lihat dari Bu Amel sepertinya ada kebingungan atau ada problem atau ada yang dipikirkan Bu Amel. Iya. Sebenarnya Pak, saya ini juga punya permasalahan di kelas. Ada salah satu murid saya yang sudah kelas tinggi, karena di kelas 6, saya kebetulan ngajar kelas 6. Murid saya ini kesulitan Pak dalam membaca, sedangkan dia sendiri sudah sampai di kelas 6. Gitu ya. Kira-kira kita ngobrol-ngobrol ini, tujuan dari pembicaraan kita ini apa kira-kira Bu yang? Di sini saya mau mencari solusi nih Pak, solusi terbaik bagaimana caranya supaya saya sebagai wali kelas anak yang kesulitan membaca ini bisa membaca, seperti itu Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan pembicaraan kita saat ini nanti bisa menjadi pencerahan buat Bu Amel ya untuk cari solusi. Kira-kira apa sih hasil yang Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini Bu? Yang mau Ibu harapkan, apa hasil yang mau diharapkan nanti ini kira-kira? Yang saya harapkan yang pastinya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, di mana nantinya murid saya yang udah kelas tinggi tidak bisa membaca, dengan arahan dari Pak Aryo, masukan, sehingga saya bisa terapkan ke murid saya dan murid saya bisa lancar membaca, seperti itu Pak. Iya. Jadi sangat prihatin sekali ya Bu sebenarnya kalau lihat anak-anak kita, anak-anak murid kita, apalagi sampai kelas tinggi ini, sampai saat ini belum bisa membaca ya Bu ya. Kalau dari Bu Amel sendiri kira-kira sudah mengidentifikasi belum Bu permasalahannya apa anak ini kok sampai kelas tinggi nggak bisa baca, ini apa Bu kira-kira Bu? Pertama, udah saya identifikasi. Yang pertama dari latar belakang keluarga, memang orang tua anak ini sendiri kan tinggal di ladang. Dia ini sampai sebulan, bahkan 2 bulan sampai 3 bulan itu nggak pulang Pak, nggak pulang ke rumah, paling 2 bulan atau 3 bulan itu sekali pulang gitu. Terus yang kedua, anak itu sendiri kan karena faktor itu tidak diperhatikan dengan orang tua, anaknya menjadi malas. Terus yang ketiga, anaknya juga dari bisa dikatakan kurang, bukan dari ini ya Pak ya, tapi agak beda gitu. Jadi dari 7 bersaudara itu, karena dia kebetulan sekolah di tempat kami semua, jadi hanya ada 2 orang anak yang bisa membaca, sedangkan yang saya nggak tahu yang lain itu nggak lancar membaca, terutama yang di kelas saya ini dia benar-benar nggak bisa membaca. Jadi ada 7 saudara ya Bu ya? Hanya 2 yang lancar membaca itu? Iya. Luar biasa. Kalau dari pengamatan Ibu kira-kira anak ini ada masalah di psikologis atau seperti apa Bu kira-kira Bu ya? Sebenarnya anak ini nggak ada masalah ataupun ada kelainan Pak, karena anaknya normal seperti biasa, bermain dengan temannya dan nggak ada hal-hal yang aneh. Cuman
dia, lebih ke rasa malas, sama Mhm. satu hal yang buat saya bingung, apa mungkin anak ini, karena dia malas tadi, atau dia takut sama guru atau kayak gimana, tapi yang jelas anak ini udah pernah saya coba, supaya Mhm. anaknya saya lakukan pendekatan gitu dengan anaknya supaya bisa membaca, masih tetap nggak bisa gitu, Pak. Padahal membaca kan jadi pondasi utama supaya kreativitas dia tumbuh ya, Bu. Saya jadi ingat ini loh, Bu, film India, pernah itu ada yang anak yang lihat huruf itu kebalik-balik gitu, Bu. Iya, Ya, tad heeh. iya. Jadi, apa kalau misalkan di lingkungan belajarnya, di kelas, dengan teman-temannya dia nggak pernah istilahnya, apa ya, ya belajar sama temennya, apa minder, apa gimana, enggak ya? Sebenarnya enggak, Pak, anaknya baik-baik aja, anaknya juga bukan keterbelakangan mental, bukan, tapi anak ini lebih ke malas dan, kurangnya perhatian dari orang tua, karena orang tuanya sendiri kan memang nggak pulang-pulang, tapi anaknya itu ya benar-benar dia dengan saudaranya doang yang ada di rumah, seperti itu, Pak. Jadi menurut Ibu sebenarnya bisa lah ya ke depannya anak ini sebenarnya harus bisa baca ya, optimis ya kayaknya ya, Iya, sebenarnya saya juga optimis biar anak ini bisa membaca, karena kan, nanti kita coba dulu lah, Pak. gitu ya. Rencana Ibu apa ke depan untuk anak ini supaya dia bisa berubah lah? Prihatin banget loh Bu ngelihatnya Bu. Iya, kalau Gimana? rencana saya ke depan, saya akan melakukan home visit untuk mengetahui sebenarnya pokok permasalahan anak ini di mana, seperti itu. Terus nanti yang Mhm. kedua saya akan melakukan bimbingan belajar kepada anak ini sendiri. Terus nanti juga saya akan melakukan pendekatan kepada anak ini supaya, untuk bisa memberi semangat, Pak, dan motivasi belajarnya supaya lebih tinggi lagi, sehingga kemauannya belajar, terutama membaca ini bisa ditingkatkan, seperti itu. Jadi gitu ya, rencana Ibu ke depan nih pertama mau home visit lah ya, ngelihat harus ketemu orang tuanya lah ya, seperti apa sih orang tuanya ini dalam memperhatikan anaknya, kok sampai nggak bisa baca, latar belakang ekonominya, mungkin seperti itu ya. Kemudian mungkin Ibu ke depan juga mau ngadakan bimbingan belajar, kemudian nanti secara pribadi Ibu sudah manggil belum anaknya coba di Bali? Sudah pernah saya panggil, karena kan sebenarnya anak ini dari kelas kebetulan kemarin saya ngajar dia di kelas 5 kan, cuman baru tahun ini di kelas 6 udah saya pernah panggil, orang tuanya udah berapa kali saya panggil tapi nggak Mmm, pernah datang, yang datang itu hanya walinya aja, kakak-kakaknya aja, karena memang orang mhm, tuanya kan berada di, ladang ya, Pak, susah dihubungin gitu. mhm. Jadi itu ya rencana Ibu ke depannya ya, ada 3 tahapan itu ya, mulai home visit, kemudian, manggil anaknya secara pribadi, kemudian juga ada ke depan, ada tambahan bimbingan belajar lah ya untuk anak ini. Nah, Iya, Pak. kira-kira supaya berjalan, rencana-rencana Ibu ini tentunya ada dukungan, kira-kira Ibu mau melibatkan siapa dalam hal ini supaya ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan lah ke depan? Iya, kalau saya pribadi saya akan melibatkan nanti namanya ada kepala sekolah yang akan saya libatkan, Pak, sama dengan, Mhm. guru-guru yang lain, tapi yang pasti, untuk bisa mendukung saya dalam, memberikan latihan kepada anak ini biar, bimbingan belajarnya bisa berjalan dengan lancar, seperti itu, Pak. Iya, jadi kira-kira inilah ya, supaya ada kolaborasi dari semuanya ya, tingkat keberhasilannya supaya tinggi ya. Terus Iya, target betul, Pak, target betul. Ibu kira-kira berapa lama anak ini kira-kira dengan bimbingan Ibu secara intensif, kira-kira bisa baca anak ini, Bu? Sebenarnya karena ini pernah saya terapkan, Pak, sebenarnya sekitar 2 bulan saya rasa anak ini bisa Oh, membaca, karena kemarin saya nggak bisa targetnya terlalu pendek, kenapa? Karena anak ini benar-benar yang dia memang udah kelas tinggi dengan umur yang dia udah termasuk kelas 2 apa kelas 1 SMA gitu, otomatis kan dia rasa mindernya terhadap, mungkin dia malu lah, Pak, pasti kan. iya iya, Nah, seperti heeh. itu. Jadi kalau bisa perkiraan saya sih 2 bulan, 3 bulan, Pak. Kenapa saya menargetkan seperti itu, karena si anak ini sendiri
Saya pribadi kan pernah mengajar dia di kelas 5, kemarin udah sempat saya ajarin, benar-benar saya tes dia itu kemampuannya sebatas mana, terus saya perlihatkan benar-benar apa dia mengalami keterbelakangan mental, atau enggak memang benar-benar susah membaca atau kebalik atau bagaimana, udah saya pernah coba, dan kemarin anak itu sekitar 1 bulan dia mengenal 26 huruf itu udah sampai di 20 huruf itu, Pak. Itu aja susah bener, 20 huruf udah bisa. Nah, tetapi kelemahannya di sini, anak ini ketika kita terus kasih bimbingan belajar, terus dia belajar, anaknya lama-lama nggak mau sekolah, itu. Jadi, maksud saya kenapa saya targetkan sampai 2 atau 3 bulan, karena saya mau lihat dulu, karena di kelas 5 kemarin kan dia udah bisa baca huruf. Nah, apa faktornya sehingga setelah itu anak itu nggak sekolah sampai 1 bulan. Oh iya, jadi itu harus dicari juga titik permasalahannya, Bu, Iya. sehingga program Ibu rencana aksi Ibu ini bisa sesuai target gitu ya? Iya, benar, Pak. Ya oke lah kalau gitu kesimpulannya sudah jelas ini dari Bu Amel tadi permasalahan Bu Amel, kebingungan Bu Amel sebenarnya sudah ada di, benak Bu Amel sendiri berkaitan dengan rencana aksi ke depan. Mudah-mudahan apa yang Bu Amel rencanakan ke depan bisa berjalan dengan lancar dan anak ini bisa terbantu dengan bisa membaca ya Bu Amel ya. Siap, Pak, siap. Ya, terima kasih Bu, obrolannya ini luar biasa ini, semangat Bu ya. Iya, Pak. Ya, assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, itu tadi coaching antara Pak Aryo dan Bu Amel, dan saya kembalikan kepada Pak Aryo dan Bu Amel untuk memandu coach yang sesi berikutnya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita masuk ke coaching sesi berikutnya. Untuk saat ini nanti akan di coach-nya adalah Bu Amel dan coachee-nya adalah Pak Budi Dharma. Pokok permasalahannya yang dihadapi oleh Pak Budi Dharma yaitu karena adanya 2 siswa di kelas 4 yang jarang masuk sekolah ya. Untuk sesi ini sepenuhnya saya persilahkan untuk Bu Amel menjadi coach dan Pak Budi Dharma sebagai coachee. Perlu diingat Bu Amel ya, mengingatkan kembali bahwa ada 3 kompetensi untuk coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Demikian Bu Amel, Pak Budi Dharma. Silakan Bu Amel. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amel. Bagaimana kabarnya sore ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Amel. Bu Amel gimana, sehat? Sehat, Pak. Maaf, Pak, bagaimana Bapak ngajar hari ini, Pak Budi? Lancar nggak, Pak? Alhamdulillah lancar, Bu Amel. Yang aktivitas biasanya lancar. Hanya kendala yang ingin saya sampaikan kepada Bu Amel kemarin yang saya singgung-singgung itu, Bu Amel, itu aja kendalanya. Iya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin juga bahwasanya Pak Budi ini mau ngobrol dengan saya sore ini. Mungkin ada permasalahan apa yang ingin dipecahkan atau mungkin yang ingin Pak Budi bagi nih dengan saya. Apa kira-kira Pak Budi? Iya Bu Amel. Kemarin tuh nyari waktu susah betul mau ngobrol kita ini Bu Amel. Iya, masih sama yang saya bicarakan kemarin Bu Amel. Saya ingin menyampaikan atau minta solusi nih dari Bu Amel. Gimana nih ya, ada anak yang jarang masuk itu Bu Amel di kelas 4 itu. Ada 2 anak. Ya. Jadi dari percakapan kita ini, apa kira-kira yang dapat yang menjadi tujuan nih dari Pak Budi, dari omongan pembicaraan kita malam ini yang menjadi tujuannya Pak Budi? Oh iya, jadi ya tujuan dari ini ya sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Bu Amel. Gimana caranya biar anak ini bisa aktif sekolahnya gitu kan. Saya juga ngajarnya juga enak gitu loh. Ada apa gitu. Ingin menemukan solusi gitu Bu Amel. Bagaimana caranya gitu.
Baik. Jadi tujuan dari Pak Budi ini yang bisa saya tangkap nih dari pembicaraan kita hari ini adalah Pak Budi ini ingin mendapatkan solusi yang terbaik nih Pak ya, dari Iya, permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu di mana ada 2 orang anak yang di kelas Bapak itu jarang masuk sekolah gitu ya Pak ya? iya. Baik Pak, eee, kira-kira nih Pak, permasalahan 2 anak ini yang setelah Bapak identifikasi nih, permasalahan apa sih Pak yang muncul atau yang Bapak rasakan kenapa kedua anak ini, jarang sekali masuk, nggak seperti teman-temannya yang lain, Pak? Untuk sementara itu saya akan melakukan observasi Bu Amel. Jadi saya tanya dengan guru yang kebetulan ada satu guru tuh yang satu kampung sama 2 anak ini Bu Amel. Jadi saya tanya-tanya memang, oh itu orang tuanya jarang di rumah, berangkat pagi pulang sore gitu, ini apa, kerja gitu Bu Amel. Nah, kadang-kadang anak ini juga malah ikut kerja juga Bu Amel, sama ini orang tuanya itu, yang anak kelas 4 ini. Karena dia kan udah bisa pegang golok, itu kan orang tuanya tebang tebu Bu Amel. Oh, baik. Jadi sebenarnya permasalahan yang dihadapi Pak Budi ini berarti dapat disimpulkan bahwa ada faktor dari orang tua ataupun keluarga juga ya, Pak, ya? Iya, itu gini Pak Mel, tapi sementara itu kan baru dari info dari guru Pak Mel gitu, dari guru yang Oh, satu kampung. iya. Baik, Pak. Terus faktor dari anaknya ini sendiri, di mana motivasi dan minat belajarnya juga rendah ya, Pak, ya? Karena dia sering ikut orang tuanya ya, Pak, ya? Iya, karena kayaknya rendah sih Bu Amel, karena dia lebih memilih untuk kerja bersama orang tua dibanding ini, berarti kan ada motivasi yang belum bisa lebih dari anak ini untuk belajar. Iya. Sama yang ketiga dari faktor lingkungan anak ini sendiri ataupun, teman bermainnya nih, di lingkungan Iya, anak itu sendiri ya, Pak, ya? Jadi ada 3 iya, ya, Pak, ya, pokok iya. permasalahannya. Nah, dari identifikasi masalah yang Bapak temukan itu kan ada 3. Nah, kira-kira nih Pak Budi, apa sih yang menjadi rencana Bapak ke depannya supaya anak ini, bisa hadir setiap hari nih di sekolah atau masuk sekolah? Yang pasti saya itu karena ini ada kayaknya poin pentingnya pada orang tua, jadi saya akan menemui orang tuanya dulu Bu Amel, sepertinya Bu Amel, rencana saya, itu. Dan survei ke Wah, lingkungannya, kenapa kok bisa seperti itu, apa yang membuat dia termotivasi justru untuk bekerja gitu di usia segitu, Mbak Amel. baik. Oh, jadi yang menjadi rencana aksi Bapak Budi adalah yang pertama home visit ataupun Bapak akan meninjau langsung nih ke rumah si anak tersebut untuk mencari pokok permasalahan tentunya ya, Pak, ya. Iya. Terus yang kedua, Bapak juga, akan melakukan pendekatan dengan 2 orang anak tersebut yang tidak bisa jarang sekali nih masuk sekolah. Terus sama Bapak juga akan mencari informasi dengan teman maupun lingkungan, si anak 2 itu tadi ya, Pak, ya? Iya. Nah, sebenarnya rencana ataupun, rencana aksi yang Bapak lakukan ini sudah bagus nih, Pak. Tapi kira-kira nih, Pak, siapa nih yang bisa Bapak, mau libatkan dalam rencana aksi Bapak ini supaya nanti bisa berhasil, Pak? Oh, kalau untuk ini ya, Bu Amel, maksudnya yang bertanggung jawab untuk ini ya, hal ini yang akan kita ajak ya? Iya, Pak. Oh ya, kalau itu karena ini di intern sekolah yang pastinya juga itu kepala sekolah yang udah pasti itu, Bu Amel. Oh, ya, kepala sekolah, Pak, ya. Karena untuk guru lain itu karena saya wali kelasnya sendiri, Bu Amel, jadi kayaknya sementara kepala sekolah itu yang saya ini, Bu Amel. Oke. Mhm. Baik, Pak. Sebenarnya dari permasalahan yang Bapak, alami hari ini, Bapak itu sendiri sudah menemukan apa yang menjadi penyebab permasalahan ini dan Bapak juga sudah mempunyai rencana nih, Pak, apa yang akan Bapak lakukan supaya nanti kedua anak ini bisa, rajin masuk di sekolahan. Eee, jadi, mungkin hanya itu Pak Budi dari saya. Semoga nanti dengan rencana yang Bapak lakukan dan dari identifikasi yang Bapak, lakukan sehingga membuat rencana aksi ini bisa berhasil, harapan saya Pak Budi tetap semangat, semoga apa yang menjadi rencana Bapak ini bisa didukung penuh oleh pihak sekolah, sehingga 2 orang anak tersebut bisa rajin masuk sekolah Pak Budi. Amin, iya. Terima kasih juga Bu Amel ini atas,
ada motivasi-motivasi juga sehingga saya juga semakin kuat gitu untuk menyelesaikan daripada permasalahan yang timbul ini, Mbak Amel. Terima kasih banyak. Iya Pak, sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak ya. Iya, siap Mbak Mel. Terima kasih banyak Mbak Mel. Sama-sama semangat. Ya, saya balikkan lagi kepada Pak Aryo. Baik, terima kasih. Itu tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bu Amel dan Pak Budi Dharma. Ya. Selanjutnya Pak, kita tambah lagi apa cukup ya Pak Budi ya? Waktunya sudah hampir jam 5 ini kalau belum refleksi segala macam. Apakah sesuai dengan yang kita lakukan di room tadi malam atau seperti apa? Tadi perintahnya di grup itu harus jadi coaching semua, Pak. Yang dinilai coaching ya, bukan. Ya, silakan. Berarti Bu Amel baca WA saya. Ya. Silakan pengantarnya berarti Bu Amel, kemudian Pak Budi sebagai coach-nya dan saya kuncinya. Baik, saya mulai ya Pak ya. Ya, silakan Bu Amel. Silakan Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasil yang saya hormati dan rekan-rekan CGP hebat yang pada hari ini bisa hadir menyaksikan simulasi dari kami. Di sini di kelompok kami ada Pak Budi Dharma sebagai coach dan Pak Aryadi sebagai coach, di mana dengan topik permasalahannya adalah sarana prasarana praktek PJOK yang kurang memadai. Untuk itu kepada Pak Budi dan Pak Aryo saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Ya, sehat Pak Aryo. Alhamdulillah, luar biasa nih, sehat Pak Budi nih. Iya, ini pertama nih saya minta maaf ini Pak Aryo. Kemarin kayaknya Pak Aryo tuh mau ngobrol tapi waktunya ketunda-tunda terus ini Pak Aryo. Kayaknya ada hal penting yang mau dipercakapkan. Ini Iya. Saya ini penasaran juga Pak Aryo ini. Iya, memang ya kesibukan ya, saya maklum Pak Budi. Tapi hari ini lagi agak ada waktu ini Pak Budi ya, bisa kita curhat lah ya. Sebenarnya saya agak ini pengen berbagi Pak Budi supaya ya nanti mungkin agak saya sedikit plong gitu. Saya sebenarnya ada yang saya pikirkan kaitan dengan masalah pembelajaran PJOK saya ini Pak Budi. Jadi Gimana? iya. Gimana? Saya ini kan namanya guru ini kadang mentok di kreativitas ya Pak Budi ya. Cuma kaitannya sama sarana prasarana. Jadi mau praktek ini, praktek itu, tuh sarananya kurang dan sangat minim. Kayak bola voli cuma 1, kayak kemudian yang lain-lain itu sangat minim lah Pak Budi. Gimana ya kira-kira ini Pak Budi? Oh, jadi itu ya yang mau dibahas ya. Kira-kira dari hal ini tadi, jadi tujuannya apa nih? Apa yang diharapkan ini dari percakapan kita ini Pak Aryo? Ya, tujuannya sharing sama Pak Budi lah supaya nanti ada langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mensiasati adanya kekurangan sarana ini. Karena Pak Budi kelola dana bos apa gimana? Bicara sama Bu saya nih Pak Aryo. Iya. Jadi tapi itu udah kira-kira udah pernah diidentifikasi belum ini Pak Aryo terkait dengan hal itu, permasalahan tadi Pak Aryo? Ya, sebenarnya sudah saya identifikasi sih Pak, permasalahan kaitannya dengan sarana prasarana yang kurang, itu apa saja. Sudah saya laporkan juga kepada kepala sekolah, cuman saya tidak sampai identifikasi kepada anggaran karena bukan ranah saya kan Pak Budi. Cuman implementasinya sampai hari ini ya, sangat minim Pak Budi, sehingga saya juga kebingungan lah bagaimana sih mensiasati hal-hal seperti ini Pak Budi. Baik, artinya sedikit ini Bapak juga udah mulai mengidentifikasi sebenarnya Pak ya, dari permasalahan ini ya. Iya. Ya mulai saya identifikasi mulai dari sarana yang kurang, kemudian antusias anak seperti apa, kemudian apa yang harus saya lakukan ini. Cuman kadang iya. kita terbatas. Jadi iya, dari percakapan ini pun saya udah bisa menangkap Pak Bapak
udah bisa identifikasi dari bagaimana sarana ini, terus antusias anak juga udah di observasi. Jadi dari ini identifikasi ini kira-kira apa ini rencana ke depannya dilanjut dari Pak Aryo ini? Iya, sebenarnya sudah banyak sih Pak yang ada di benak saya ini yang saya lakukan ini. Cuman ya belum sempat dieksekusi ini. Ya, saya sebenarnya ke depan ini rencananya membuat media-media pembelajaran yang sederhana lah gitu. Misalkan untuk mensiasati bola kaki yang cuman ada satu pun udah buruk itu saya menggunakan bola-bola plastik yang murah meriah Pak Budi, sesuai dengan kantong lah gitu. Kemudian ada lagi nih tenis, saya mengenalkan tenis ini mini, saya bikin suruh rencananya mau saya suruh buat raket lah gitu kayak tepuk nyamuk gitu dari papan atau dari apa. Kemudian memodifikasi permainan-permainan lah. Misalkan football saya bikin seperti kasti, bola bakar, kemudian permainan basket nanti ada juga modifikasi antara basket sama kasti dan seterusnya. Seperti itu Pak Budi, kira-kira sih rencananya begitu. Oh iya. Ini malah justru luar biasa sekali Pak Aryo. Artinya itu yang sebenarnya tadi dari di benak saya ya seperti itu Pak Aryo. Dari tindak lanjut Pak Aryo itu udah luar biasa. Artinya kita manfaatkan apa yang ada gitu Pak Aryo. Jadi tidak memaksakan apa yang masih sulit dipaksakan gitu kan. Nah itu udah bagus, luar biasa sekali Pak Aryo. Semoga ya harapan saya nanti tambahan ini aja tambahan dikit dari Pak Aryo, ini bukan menggurui Pak Aryo. Iya, gimana Pak Budi? Hal-hal yang lain apa yang mau dipersiapkan terkait ini bisa juga kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada mungkin untuk membuat apa gitu kan, kerajinan-kerajinan yang bisa jadi alat olahraga gitu. Oh iya Pak Budi, rencana saya juga begitu. Jadi saya rencananya juga akan tetap sampaikan kepada pimpinan, kemudian juga ada kebetulan ada guru olahraga satu lagi nih Pak Budi di kelas 10. Jadi saya mau kolaborasi dengan beliau nanti untuk menciptakan media-media pembelajaran yang sederhana tentunya dengan biaya-biaya yang murah Pak Budi. Ya, artinya yang diajak untuk bertanggung jawab juga itu berarti sekolah itu tadi yang Bapak sampaikan gitu Pak ya. Iya, walaupun sekecil apapun kan kita tetap perlu dana Pak Budi. Kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah kan tidak mungkin. Iya, itu udah luar biasa Pak. Dari ini apa yang Bapak sampaikan itu luar biasa. Jadi dari rencana tindak lanjut juga udah luar biasa. Ya harapan saya semoga nanti kedepannya lebih baik gitu Pak. Dari kepala sekolah juga lebih memahami situasi itu. Siapa tahu anggaran juga ada kan. Itu kan untuk anak-anak juga. Semoga terwujudlah Pak ini Aryo. Terus semangat yang pasti Pak. Ya, terima kasih Pak Budi, sharingnya luar biasa. Mudah-mudahan sukses terlaksana ini Pak Budi ya. Iya, sama-sama Pak Aryo, sama-sama Pak Aryo. Ya, oke, kan aja gitu Pak aja Pak Aryo ya. Iya. Oke, itu sementara waktu, disambung lain waktu. Iya. Baik, terima kasih. Dari kelompok kami, dari 3 permasalahan tadi, pertamanya jadi coaching, saya menjadi coaching dengan Pak Aryo yang menjadi coach, dan Pak Budi Dharma yang menjadi coaching dan saya menjadi coach dengan permasalahan masing-masing, dan Pak Aryo yang menjadi coaching dengan Pak Budi yang menjadi coach. Mungkin hanya itu dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Off rekam ya.